Suatu hari ada seekor kancil yang sedang duduk bersantai di bawah pohon. Ia ingin menghabiskan waktu siangnya dengan menikmati suasana hujan yang asri dan sejuk. Beberapa waktu kemudian, perutnya pun keroncongan. Ya, kancil yang konon katanya cerdik itu lapar. Ia sedang berpikir untuk mendapatkan mentimun yang letaknya berada di seberang sungai. Tiba-tiba terdengar suara kecipak keras dari dalam sungai. Ternyata itu adalah buaya. Kancil yang cerdik itu pun punya ide jitu untuk menghilangkan rasa laparnya. Ia bangkit dari duduknya dan berjalan menuju ke arah sungai untuk menghampiri si buaya. "Selamat siang buaya, apakah kau sudah makan?" tanya kancil berpura-pura. Namun, buaya itu tetap diam. Nampaknya ia sedang tertidur pulas sehingga tidak menjawab pertanyaan si kancil. Si kancil pun mulai mendekat. Kini jaraknya dengan buaya hanya 1 meter saja. "Hai buaya, aku punya banyak daging segar. Apakah kau sudah makan siang?" tanya si kancil dengan suara yang agak dikeraskan. Buaya itu pun tiba-tiba mengebaskan ekornya di air dan ia pun terbangun. "Ada apa? Kau mengganggu tidurku saja," jawab si buaya dengan suara yang agak kesal. "Sudah kubilang, aku punya banyak daging segar, tapi aku malas untuk memakannya. Kau tahu bukan, kalau aku tidak suka daging, jadi aku berniat memberikan daging yang segar ini untukmu dan teman-temanmu," jawab kancil dengan polos. "Benarkah itu? Aku dan beberapa temanku memang belum makan," kata si buaya. "Hari ini ikan-ikan entah pergi kemana, sehingga kami tak punya cukup makanan," jawab buaya dengan kegirangan. "Kebetulan sekali, kau tidak perlu khawatir akan kelaparan buaya. Selama kau punya teman yang baik sepertiku, kau tidak akan merasa kelaparan. Benar kan?" ujar kancil sembari memperlihatkan deretan gigi runcingnya. "Terima kasih kancil, ternyata hatimu begitu mulia. Sangat berbeda dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman di luar sana. Mereka bilang kalau kau itu licik dan suka memanfaatkan keluguan temanmu untuk memenuhi ambisimu," jawab buaya yang polos tanpa ragu-ragu. Mendengar itu, kancil sebenarnya agak kesal. Namun, ia harus tetap terlihat baik demi mendapatkan mentimun yang banyak di seberang sungai itu. "Aku tidak mungkin sejahat itu. Biarlah, mereka hanya belum mengenalku saja. Sekarang, panggillah teman-temanmu," ujar si kancil. Buaya itu pun tersenyum lega. Akhirnya, ia dan teman-temannya ada jatah makan siang hari ini. Teman-teman, keluarlah. Kita punya jatah makan siang, daging yang segar yang sangat menggoda. Kalian sangat lapar bukan?" pekik buaya dengan suara yang sengaja dikeraskan agar teman-temannya yang lain cepat keluar. Tak lama kemudian, 8 ekor buaya keluar secara bersamaan dari dalam sungai. Melihat kedatangan buaya itu, kancil pun berkata, "Ayo berbaris yang rapi, aku punya banyak daging yang segar untuk kalian." Mendengar itu, 9 ekor buaya pun berbaris rapi di tepi sungai. "Baiklah, aku akan menghitung jumlah kalian agar daging yang akan aku bagikan bisa merata dan adil," tipu kancil.
Kancil pun meloncat-loncat kegerangan melewati 9 ekor buaya sembari berkata, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Akhirnya ia pun sampai di seberang sungai. 9 ekor buaya itu pun berkata, "Mana daging segar untuk makan siang kami?" "Kau berbohong kan?" kata si buaya. Kancil terbahak-bahak kemudian berkata, "Hahaha, betapa bodohnya kalian. Bukankah aku tak membawa sepotong pun daging segar di tanganku? Itu artinya aku tak punya daging segar untuk jatah makan siang kalian. Enak saja, mana bisa kalian makan tanpa ada usaha." 9 ekor buaya itu pun merasa tertipu. Salah satu dari antara mereka berkata, "Akan kubalas semua perbuatanmu, Kancil, dasar licik." Kancil pun pergi sembari berkata, "Terima kasih buaya yang bodoh. Aku pamit pergi untuk mencari mentimun yang banyak. Aku sudah sangat lapar sekali. Bye." Nah, adik-adik, pesan moral yang dapat kita ambil ada 2. Yang pertama, kita harus pandai, cerdik, dan kreatif dalam menghadapi suatu masalah. Dan jangan pernah merasa kuat dengan badan atau otot yang besar, lalu bisa menindas orang yang lemah. Yang kedua, kecerdikan yang kita miliki harus kita gunakan untuk hal-hal baik dan tidak merugikan orang lain. Selain itu, janganlah kita seperti buaya yang mudah tertipu dan terhasut oleh karena sesuatu hanya demi nafsu semata-mata. Sekian dongeng yang dapat saya sampaikan. Semoga teman sekalian juga senang. Terima kasih, sampai jumpa. Dah.